Dari Abu Dhabi sendiri sebetulnya ada satu style nggak sih? Ya saya lihat ya Abu Dhabi, tapi kan enaknya nanya nih gitu. Nah itu juga pertanyaan yang susah dijawab ya, karena kan awalnya Lo mau kopi apa? Apa kopi kayak gini, kopi dingin gini, atau boleh kopi, tuh kopi dingin. gini, Ah, kopi tebu aja. Yang lain juga kalau mau. Nah, terus gimana? kopi tuku. Enggak, tugo namanya. Kalau Kirain kopi, kok di sini ada tuku. kopi manyar namanya kopi Biar tugo. nyaru. Tugo. Bisa diambil di bawah. Mirip-mirip tuku. Biar lakunya sama kayak tuku. Oh, aku banget. Iya. Gua cuma kopi susu. Tadi apa mas pertanyaannya? Oh ini style. Dulu ya pas masih bertiga, kita masih sering diskusi bertiga dan sebagainya. Ya ceritanya untuk tune in lah, kira-kira kita mau bikin apa dan sebagainya. Cuman seiring dengan berjalannya proyek, terus habis itu kita udah sejalan, kita udah tahu. Dan kemudian kalau di Abode itu kan sudah ada layer keduanya mas, jadi ada kami berdua, terus di bawah kami itu ada 7 orang, 8 orang yang memang mereka sudah senior dan sebagainya. Sekarang yang menerjemahkan style itu kira-kira ya dia di mereka gitu, karena menurut yang kami lakukan sekarang, saya maunya kayak, jadi kalau ada objek gitu, itu kadang-kadang yang mengerjakan saya, kadang-kadang yang mengerjakan Bejo gitu ya. Saya maunya begini, dia maunya begitu. Nah nanti yang memfilter itu biasanya yang ini, supaya kalau keluarnya itu warnanya kurang lebih masih sama. Cuman kalau ditanya stylenya apa, saya nggak bisa jawab juga sih mas, karena menurut saya nggak pernah terpaku di satu hal yang ini kan. Tidak, kalau ngelihat karyanya Mas Aang mungkin karena satu orang gitu ya, jadi memang semua keluar dari situ semua. Kalau dari saya dan Bejo kan saya tidak pernah bisa memaksakan, Jo lo harus bikin begini, atau Bejo misalnya lo harus bikin itu, nggak mau juga. Kadang-kadang masing-masing selalu ada kelebihannya, dan menurut saya fine aja sih, keluar aja. Bukan cuman yang saya lihat dari Aboda itu, justru ada warna lain di luar arsitektur tanda kutip mainstream yang ada di Indonesia. Jadi gue lihat malah Aboda itu bikin sesuatu yang sebetulnya yang lain tuh semua sama begini, terus tiba-tiba tuh bikinnya lain gitu, kayak apa ya, lengkungnya cuma sedikit-sedikit gitu tuh. Gue sih seneng gitu loh, yang hal-hal yang sebetulnya yang lain wah mau parametrik apalah segala macam, tiba-tiba yang ini tuh kayak sederhana tapi kompleks sih, tapi asik gitu. Itu tuh yang nggak tahu ya, jadi di luar dari teman-teman yang lain sih. Itu syukurlah kalau ada yang melihat itu. Itu nggak ini juga sih, nggak direncanakan juga sih. Sebenarnya karena ya kami berdua selalu berangkat dari hal yang beda ya, tapi artinya kalau masalah style mungkin akhirnya jadi saling melihat gitu. Kalau Bejo itu kan programmer yang super, dia baik programmer yang iya, kan gue ikutan dari D3, jadi gue tahu kan gimana cara bikin apartemen. Ya, ya. Bisa cepet banget gue bilang. Dia bisa dengan cepat melihat ruang itu sebagai matriks gitu ya. Jadi dia akan semua selesai, terus baru nanti bagian ininya dia baru ngeliat kanan kiri, ngeliat ke gua dan sebagainya. Ini harus diapain dan sebagainya. Ya memang dia juga ya itu saling belajarnya itu gitu. Sekarang makanya saya juga kalau membuat itu selalu programmingnya udah ngikutin dia gitu. Oh ini kan seset gitu, tapi nanti kita nggak perlu menghabiskan waktu lama-lama di situ, kita mulai dalam. Tapi ya tergantung juga tipologi projectnya ya, karena ada beberapa yang nggak perlulah mikir lama-lama dalamnya kan, toh gitu-gitu juga. Tapi ada juga hal tertentu yang kayak memang penekanannya di tampilan dan sebagainya kan ada juga, terutama yang bangunan publik yang nanti kelihatan itu memang beda sih approach-nya. Tapi ya itu selalu jadi pertanyaan PR juga buat Camilla tuh, stylenya apa, nggak tahu ya, mungkin lebih bisa dibilang kayak non style, karena selalu saya sama Bejo sama prinsipnya itu tadi, supaya kita kalau bisa bertahan lama tidak akan pernah tergusur oleh yang muda-muda, karena dia berusaha relevan gitu loh mas. Artinya sekarang kita bisa membuat seperti ini, besok kita akan berkembang membuat seperti itu, nanti mungkin ke depan bisa akan menjadi yang lain lagi. Mungkin benang merahnya masih sama tapi dengan permutasi yang beda-beda gitu sih. Nggak mau kekeh misalnya
pembangunannya harus beton semua, harus putih semua, takutnya kalau gitu jadi kayak terjebak stereotip gitu ya. Suatu saat nanti malah kita tidak bisa lepas dari itu, agak susah juga gitu.